Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tina Oktarianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang Geographic Information System atau GIS, atau dengan kata lain disebut Sistem Informasi Geografik. Topik pembahasan yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama pengertian GIS, yang kedua manfaat GIS, yang ketiga bentuk dan komponen GIS, dan yang terakhir yaitu keuntungan dan kelemahan GIS. Oke, untuk pengertian GIS, Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis adalah informasi sistem komputerisasi yang memungkinkan penangkapan, pencontohan, pemanipulasian, penemuan kembali, penganalisisan, dan presentasi data acuan geografis sebagai fasilitas untuk menyiapkan, merepresentasikan, dan menginterpretasi fakta-fakta yang berkaitan dengan permukaan bumi. Selain itu, sistem informasi geografis juga diartikan sebagai suatu sistem yang mengelola data geografis dengan mengandalkan komputer. Lalu pengertian GIS menurut para ahli. Yang pertama menurut Aronoff tahun 1989. Sistem informasi geografis adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data serta memberi uraian. Selanjutnya menurut Burrough tahun 1986, merupakan alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan, dan penayangan data ke ruangan yang berasal dari kenyataan dunia. Lalu menurut Marble et al. Tahun 1983, sistem informasi geografis merupakan sistem penanganan data ke ruangan. Bentuk-bentuk Geographic Information System ada konvensional dan komputerisasi. Sistem informasi geografis yang disajikan secara konvensional melalui peta yang dibuat oleh geograf. Penyajian peta dilakukan dengan cara kompilasi atau tumpang susun peta-peta berisi informasi yang diperlukan. Lalu, sistem informasi geografis dalam komputer disajikan dalam bentuk data digital, peta, dan tabel. Penyajian ini merupakan hasil dari pengolahan digital dengan mempergunakan perangkat lunak pengolah data geografi. Selanjutnya, komponen sistem informasi geografik. Sistem informasi geografik dibentuk oleh komponen-komponen yang saling terkait. Terdapat 3 komponen yang paling penting. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan manusia atau user atau brainware. Lalu manfaat GIS atau SIG. Dengan adanya sistem informasi geografis akan memudahkan peneliti atau pihak-pihak yang ingin menggunakan informasi geografis untuk melihat fenomena kebumian dengan perspektif yang lebih baik. Sistem informasi geografik mampu mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, dan penayangan data spasial digital bahkan integrasi data yang beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta, bahkan data statistik. Dengan tersedianya komputer dengan kecepatan dan kapasitas ruang penyimpanan besar seperti saat ini, sistem informasi geografik akan mampu memproses data dengan cepat dan akurat dan menampilkannya. Sistem informasi geografis juga mengakomodasi dinamika data, pemutakhiran data yang akan menjadi lebih mudah. Lalu fungsi sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya, yang pertama, sistem informasi geografis untuk inventarisasi sumber daya alam. Contohnya, untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Lalu untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan, dan juga untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan. Fungsi yang kedua yaitu sistem informasi geografis untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Yang ketiga, sistem informasi geografis untuk perencanaan ruang. Hal ini bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah. Sistem informasi geografis juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, persebaran penggunaan lahan, baik untuk pengembangan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, maupun rumah sakit. Yang keempat, fungsi sistem informasi geografik untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, pemetaan sistem informasi geografik digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawanan rawan kemacetan dan kecelakaan.
Yang terakhir yaitu sistem informasi geografik untuk mitigasi bencana. Dalam mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. Sistem informasi geografik juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi, mengidentifikasi luas area yang terkena bencana, dan lain sebagainya. Lalu kita akan membahas tentang keunggulan sistem informasi geografik. Yang pertama, sistem informasi geografik dapat memvisualisasikan informasi spasial dalam berbagai tampilan. Yang kedua, dapat digunakan dalam berbagai keperluan terkait geografi. Yang ketiga, dapat menyediakan solusi terhadap masalah dan dapat memodelkan bencana alam secara akurat. Yang keempat, sistem informasi geografik sangat efisien dalam manajemen waktu, lalu dapat mengumpulkan data secara cepat, dapat membuat katalog data, dapat menyajikan informasi spasial di segala bidang, lalu data spasial dapat dijadikan dengan akurasi tinggi dan dengan prediksi dan analisa yang handal. Lalu yang kesembilan, memiliki kemampuan mengorganisasi atau integrasi dengan software lain. Dan juga sistem informasi geografik mampu menginterpretasi data ke dalam beberapa model seperti diagram, grafik, peta, dan lainnya. Di balik keunggulan pasti ada kelemahan. Kelemahan sistem informasi geografik yang pertama adalah softwarenya relatif mahal, lalu membutuhkan data yang banyak dan seringkali error. Resolusi gambar kadang buram, dapat merusak privasi seseorang, biaya perawatan yang mahal, memerlukan tenaga ahli yang benar-benar handal, lalu seringkali digunakan untuk memunculkan berita hoaks tentang suatu lokasi, lalu memerlukan komputer yang cepat dan canggih. Dan tidak semua komputer support sistem informasi geografik karena ada minimal requirement-nya. Dan selalu harus update data waktu ke waktu yang memakan memori sebuah hardware. Dari materi yang telah saya sampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem informasi geografis sebagai suatu sistem yang berbasis komputer dan memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografis, yaitu penyimpanan data, manajemen data atau penyimpanan dan pemanggilan kembali, manipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir atau output. Hasil akhirnya dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi geografis bisa menjadi alat yang sangat penting pada pengambilan keputusan untuk pembangunan berkelanjutan, karena sistem informasi geografik memberikan informasi pada pengambil keputusan untuk analisis dan penerapan database keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.